أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم فقهنا في الدين. اللهم افتح علينا حكمتك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayuhan nas, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Hujurat surah 49 ayat 13. Allah berfirman, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena memang puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur kita senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang tidak pernah henti Allah berikan kepada kita semua, wabil khusus nikmatnya iman dan Islam. Salawat dan salam tak lupa kita limpah curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan bagi kita, panutan kita semua, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga semoga terlimpah kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan umatnya di mana saja berada, di antaranya kita semua. Alhamdulillah, kembali kita hadir di majelis taklim dalam rangka menjalankan salah satu kewajiban kita, yaitu thalabul ilmi, dan juga memperkuat ukhuwah tali silaturahim di antara kita semua. Dalam kesempatan ini sebagai prolog, saya coba mengangkat salah satu ayat dari surah Al-Hujurat surah ke-49 ayat 13. Allah berfirman, ya ayuhan nas, wahai seluruh manusia, tidak terkecuali perbedaan agama, suku bangsa, bahasa. Yang termaktub dalam ayat ini semua manusia, dan yang merasa manusia Allah panggil,
Ya ayuhan nas, wahai seluruh manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa, sesungguhnya kami menciptakan kalian min dzakarin, dari seorang laki-laki, wal unsa, dan dari seorang perempuan. Jadi hadirnya kita di sini ada sababiyah, pelantara, berproses antara seorang laki-laki dan juga seorang perempuan yang disebut dengan suami istri. Waja'alnakum, kemudian setelah kita lahir, Allah juga menjadikan kalian atau kita semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala syu'uban, yaitu berbangsa-bangsa. Kita kebetulan lahir tidak memilih, tidak bisa memilih karena kita lahir di Indonesia. Mau milih mah jigana tiasa milih. Ya, Mama Habibie yang dilahirkan teh di Belanda cenah gitu ke. Duka ibu-ibu nu sanes mah. Jigana ibu-ibu nu sanes yang dilahirkeunana abi mah cenah di Afrika, Bu. Entong seuri atuh, Bu, da sami wae Afrika ge. Nah, emang naon kitu benten warna kulitna hungkul. Ya. Nah, Allah jadikan syu'uban, berbangsa-bangsa. Kemudian wa qabaila, dan juga Allah berjadikan manusia kita semua itu bersuku-suku. Indonesia paling banyak sukunya, luar biasa. Sunda, kurang aya di Sunda, ina Jawa Barat, kawetan sakedik Jawa. Ya, kapalina ditu deui nyebrang suku Dayak, Bugis, teh lontong mah. Ya, Bugis mah ada suku sanes tuangeun. Tuangeun mah dibungkus ke daun cau. Bersuku luar biasa. Ya. Nah, kemudian ya, Allah menciptakan semua itu tiada lain bukan untuk saling mencaci, membenci, menghujat. Walaupun kita berbeda agama, berbeda suku, berbeda bangsa, tugasnya adalah lita'arofu, untuk saling mengenal. Ibrah pelajarannya bahwa kita kepada siapapun perlu saling mengenal. Agar apa? Agar kita hidup bersosial itu tentunya dalam keadaan baik. Tidak ada lagi membuli Jawa, Sunda, dasar si Dayak, dasar si Bugis. Untung tadi disebut si lapis nya. Berbeda-beda, tapi tugasnya lita'arofu. Tapi Allah menciptakan berbagai macam ragam ini, tiada lain Allah akan memberi penilaian kepada siapapun. Kata Allah di ujung ayatnya, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya di antara kalian, baik bersuku bangsa yang bermacam-macam ini, ya, tiada lain adalah atqakum, yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah Maha mengetahui, khabirun, dan juga Maha melihat. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud dengan yang paling takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mungkin timbul pertanyaan, apakah setiap orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, apakah mulia juga di hadapan manusia? Atau sebaliknya, apakah orang yang mulia, terhormat di hadapan manusia, apakah dia termasuk mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Tentu jawabannya tidak. Ada orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, juga mulia
di hadapan manusia. Dia terhormat karena berbagai macam kedudukannya, baik dia seorang kaya, pejabat, ataupun dia memiliki keturunan ya raja misalkan, sehingga dia termasuk orang yang mulia di hadapan manusia. Ada sebuah kisah, ini akan saya angkat, kisah dari Uwais Al-Qarni. Terang Bu, Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini adalah orang yang sangat mulia, terkenal di penduduk langit, tapi dia tidak terkenal di penduduk bumi. Dia seorang pemuda yang miskin, yatim, pekerjaannya hanya menggembala, dan dia memiliki seorang ibu yang sudah menjanda tua, dan juga di akhir kehidupannya ibunya adalah seorang yang sakit-sakitan. Uwais Al-Qarni ini tentu dicemooh oleh masyarakat sekitarnya, dituduh mencuri, dihinakan, tidak ada harkat derajat sama sekali di hadapan manusia. Suatu saat Uwais Al-Qarni ini mau diberi pakaian, karena dia hanya punya 2 pakaian, maka ada yang ingin memberi dia 2 buah pakaian, tapi Uwais ini menolak. Saya tidak akan menerima pakaian ini, karena kalau saya terima bisa jadi masyarakat menuduh bahwa pakaian ini dapat mencuri atau meminta-minta. Uwais tidak mau menerima. Kalau kita aku mau, wah di BR mah alhamdulillah pasien berarti di pasien ku mama ini dirontok we. Dan jika nak pasien tong eta we atuh di YouTube teh cenah acukna gentos kuno engal, alhamdulillah anu masih ditampi we. Pasien mah da moal meureun ibu-ibu nuduh mencuri ke pasien. Beda tuh bu zamana. Ya, tapi karena memang Uwais ini adalah seorang yang dikenal di penduduk langit, terhina di hadapan manusia. Sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan kepada Sayyidina Ali dan Umar bin Khattab bahwa jika engkau bertemu dengan yang bernama Uwais Al-Qarni ini, mintalah engkau didoakan agar dosamu diampuni. Saking luar biasanya Uwais Al-Qarni. Kisah yang paling luar biasa dari Uwais Al-Qarni ini adalah saat ibunya memohon kepada Uwais, wahai anakku, aku ada satu keinginan yang belum tercapai, yaitu aku ingin menunaikan ibadah haji. Uwais bingung, uang tidak ada, kendaraan nggak ada, bujang-bujang onta, ya, tuang juga, makan juga hanya pas-pasan. Tetapi Uwais ini orang yang sangat berbakti kepada orang tuanya. Dari kecil dia sudah menjadi seorang anak yang sangat berbakti kepada orang tuanya. Maka Uwais ini berpikir keras bagaimana agar bisa menghajikan ibunya. Kemudian Uwais ini membeli seekor anak lembu, murah meureun aya anak nama. Kemudian Uwais ini membuat kandang lembu ini di atas bukit. Setiap pagi dan sore dia menggendong anak lembu tersebut turun naik dari atas bukit ke bawah. Orang sekitarnya, Uwais sudah gila, membuat kandang lembu di atas bukit, tiap hari menggendong anak lembu, sapi menurang. Masyarakat mencemooh, tapi Uwais tidak pernah menghiraukan. Dia memang orang yang penuh dengan kesabaran. Maka Uwais ini setiap hari menggendong lembu turun naik ke
ke bukit. Sampai setelah 8 bulan lembu ini besar, kemudian Uwais menjadi seorang pemuda yang tangguh, bertenaga luar biasa. Nah, maka begitu musim haji, Uwais menggendong ibunya untuk pergi dari Yaman ke Mekah. Yang dilalui bukan hutan yang rindang, tapi padang yang tandus, panas. Menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah. Luar biasa. Setiba di Mekah, kemudian menunaikan ibadah haji. Di saat dia berdoa, ya Allah, ampunilah doa ibuku. Ibunya bertanya, ya Uwais anakku, kenapa engkau berdoa hanya untuk ibu? Engkau tidak memohon doa untukmu? Kata Uwais, cukup dengan ibu diampuni dosa, masuk surga, cukup. Aku bisa dimasukkan ke dalam surga dengan ridho orang tua. Luar biasanya Uwais ini. Kalau kita mungkin tidak sanggup. Jangan lupa menggendong ibu dari Yaman ke Mekah, sampai 1100 kilo lebih. Ngegandong ibu, urang mah mindahkeun ibu dari kursi ke tempat tidur saat sakit pun berat. Lama sakit, kesal, dalam hati kadang tersirat, mun buru-buru geramawan. Kenapa? Kesalnya, lelahnya mengurus orang tua. Tapi Uwais luar biasa. Ini ibrah bagi kita, pelajaran bagi kita. Di tengah berbagai macam kesusahan, dicemooh oleh masyarakat, tetapi dia tetap menjadi seorang pemuda yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengabdi, berbakti kepada orang tua. Sampai-sampai suatu saat Uwais ini ingin bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jauh, minta izin kepada orang tuanya. Wahai ibu, aku ingin berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cita-citanya sudah lama pengen ketemu Rasulullah, tapi qadarullah keadaan ibunya sakit, dia tidak berani meninggalkan. Suatu saat ibunya begitu sedikit sehat, maka Uwais berpamitan ingin bertemu Rasulullah. Jauh berjalan dari Yaman ke Madinah, pengen bertemu Rasulullah, tapi kata ibunya kalau sudah bertemu cepat kembali. Begitu sampai ke Madinah, mengetuk pintu Rasulullah, sudah perjalanan jauh, apa yang terjadi? Rasulullah tidak ada di tempat karena sedang berperang, bertemu dengan Sayyidina Siti Aisyah. Kata istrinya, Siti Aisyah, Rasulullah sedang berperang. Maka Uwais tidak bisa menunggu karena ibunya sedang sakit. Kembalilah, ya, dia ke orang tuanya. Sampai Rasulullah meninggal, Uwais tidak pernah bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Rasulullah sangat begitu mengenal. Ketika perang sudah kembali ke rumahnya, maka Siti Aisyah bercerita, wahai Rasulullah, tadi ada seorang pemuda yang bernama Uwais. Maka Rasulullah menjelaskan, Rasulullah sudah mengenal padahal belum berjumpa. Nah, maka kenapa Uwais ini salah satu disebut sebagai sahabat, tapi sebagian pihak dia disebut tabi'in. Disebut sahabat karena memang dia hidup di saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih ada. Tapi disebut tabi'in karena memang dia tidak pernah bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita harus tahu tingkatannya, bahwa sahabat itu adalah orang yang hidup bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan bertemu langsung dengan Rasul. Tapi kalau tabi'in, orang yang hidup di masa sahabat tapi tidak bertemu dengan Rasulullah. Ada yang disebut tabi'in, tabi'in, orang yang hidup di zaman tabi'in
tapi dia tidak bertemu dengan Rasul dan para sahabat. Itu tingkatannya. Ya. Nah, maka setelah Rasulullah meninggal, Sayyidina Abu Bakar menggantikan posisi kekhalifahan. Nah, maka ingat Sayyidina Ali mengingatkan kepada Umar bahwa kita harus bertemu dengan Uwais. Uwais ini di saat setelah menghajikan, menggendong ibunya, dia yang memiliki penyakit belang-belang di badannya, sembuh seketika itu, tapi tersisa di sebagian tangannya. Sebagian riwayat menyebutkan seperti itu, ada yang di tengkuknya tanda putihnya tersisa. Maka itulah yang menjadi ciri Sayyidina Umar dan Ali mencari Uwais. Dicarilah Uwais dan oleh Sayyidina Ali dan Umar. Maka begitu ketemu dengan Uwais, kemudian mengucapkan salam, Uwais sedang sholat, kemudian setelah sholat Uwais menjabat tangan Sayyidina Umar dan Ali. Begitu menjabat tangan, dibalikanlah tangannya, terlihat ada tanda putih. Maka keyakinan Umar dan Sayyidina Ali itulah Uwais. Kemudian Uwais mohonkan ampun buat aku dan Sayyidina Ali. Uwais kaget. Ya Rasulullah, seharusnya aku, ya Umar, wahai sahabat, seharusnya aku yang memohonkan ampun olehmu, tapi kenapa engkau yang memohonkan ampun? Tidak. Rasulullah pernah berpesan sebelum meninggal bahwa aku harus dimintakan ampun oleh Uwais. Maka dengan dipaksa, akhirnya Uwais juga memohonkan permohonan Umar. Dia mendoakan agar Umar dan Sayyidina Ali diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kisah perlu kita ambil ibrah pelajaran. Yang pertama, bahwa orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak selamanya mulia di hadapan manusia. Bisa jadi dia terhina, terpinggirkan, terisolasi, jauh dari masyarakat, tetapi dia taat sampai-sampai saat Uwais Al-Qarni ini meninggal, ada sekelompok manusia yang berebut untuk memandikan, mengapani dan menguburkannya. Padahal masyarakat di situ biasa aja. Ternyata sebagian riwayat menjelaskan bahwa yang mengurus jenazahnya adalah para malaikat. Saking luar biasanya Uwais. Terhina di hadapan manusia tapi mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pelajaran yang harus kita ambil. Yang kedua, tentu ada ibrah yang luar biasa bahwa orang tua yang melahirkan kita itu menjadi kunci kebahagiaan kita dunia dan akhirat. Walaupun dipandang manusia miskin, tidak sukses, tapi ternyata keadaan Uwais menjadi seorang yang sangat luar biasa. Karena apa? Karena ketaatannya kepada orang tua. Tentunya kita sudah menjadi orang tua. Orang tua kita sudah, mungkin banyak yang sudah meninggalkan kita semua. Maka kewajiban kita yang terakhir adalah tinggal mendoakan dan menjalankan semua perintah dan wasiat dari orang tua kita. Orang tua kita mungkin pernah mengisyaratkan kepada kita agar istiqomah, agar tetap menjalankan sholat, agar tetap kita berada dalam kebaikan. Nah, itulah yang harus kita jadikan wasilah agar pahala kebaikan orang tua terus mengalir dengan kesolehan kita sebagai anaknya. Dan ini harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Kalau anak-anak kita tidak ditanamkan agama hari ini, maka bisa jadi Uwais yang begitu terkenal di penduduk langit tidak akan lagi hadir, tidak akan lagi ada, minimal tidak akan lagi ada anak yang mau mendoakan orang tuanya. Maka kenalkan anak kita kepada agama agar kita kelak meninggalkan dunia ini dengan meninggalkan anak-anak yang soleh dan
salehah. Mudah-mudahan kisah Uwais ini bisa kita jadikan ibrah, pelajaran bagi kita agar kita semakin semangat, satu dalam beribadah, kedua berbakti kepada orang tua, minimal mendoakannya, dan juga kita semangat dalam mendidik anak kita, menjadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh dan solehah. Insyaallah ke depan saya akan menjelaskan dosa orang tua terhadap anak yang sering kita lakukan tanpa disadari oleh kita bahwa itu adalah dosa.